sepi nih warung nih. Oh kan berubah jadi warung teh. Cocolato stoknya apa? Halo Bang. Aduh, Pak Hendra. Udah lama. Ini perempuan. Selamat malam, Pak Hendra. Malam. Oh malam. Oh, selamat malam. Selamat pagi. Aduh, aku ribet. Bang, aku mau beli minum dulu. Oh, beli minum, Pak? Iya. Boleh. Tapi minuman di sini kemasan. Harus Kemasan? disajikan, Pak. Waduh. Bapak pilih aja mau yang mana, Pak. Nanti Yang paling mahal mana? Yang mahal. yang paling mahal kayaknya ini, Pak. Yang ada madu-madunya, Pak. Yang paling murah. Yang paling murah nggak ada di sini, mahal-mahal semua. Bang, langsung di sini. Pantesan nggak laku warungnya. Mahal semua di sini, Pak. Haus aku, haus. Ya nggak apa-apa lah. Apapun jadi boleh lah. Yang penting Apa? ada airnya. Ya, ini aja lah. Kenal ya. Nah, ini loh. Ini, Pak. Ini, Pak. Iya. Boleh. Langsung bayar sekarang. Oh, enggak nanti masih gampang, Pak. Langsung bayar. Saya punya karyawan di sini, Pak. Udah karyawan. Wah, gini-gini saya punya karyawan, Pak. Nanti saya panggilkan nih, Pak. Boleh. Udin. Ya, Pak. Udin. Masa lebih ganteng ini. karyawannya daripada pemiliknya? Karyawan saya. Ini ya. Boleh, itu pun boleh. Mau bikin ini nih. Siapa? Campur mie goreng boleh? Wah, di dalam gelas, Pak. Iya, mie goreng. Kalau ada, cari guys, mie goreng. Sebenarnya saya tuh terima kasih banget, Pak, untuk waktunya. Saya tahulah jadwal Pak Hendra tuh sangat sibuk ya, Pak. Saya Sendiri. sebenarnya ini sudah dijadwalkan kita tuh dari udah jauh-jauh hari, Pak. Cuman Ngejek. kapan waktu kosongnya nih, Pak? Ngejek. Tapi terima kasih lah, Pak, waktunya Pak sudah menyempatkan di podcast Warung TL ini, Pak. Iya. Sebenarnya sebelum mengundang Bapak tuh ketika diumumkan ya episode 3 ya, Pak Hendra. Wah, tim kreatif kita langsung ini, Pak. Ketar-ketir, Pak. Kita pikir. Mau siapin apa nih? Takutnya gimana pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Hendra nih? Cuman ya kita udah diskusi tapi aman lah, Pak. Ini pertanyaan menjebak kan? Oh, Gitu ya. Pak, kita pertanyaan-pertanyaan yang ya seputar Pak Hendra lah. Oke, iya lah. Oke, boleh ya, Pak? Kita Boleh lah, tanya. boleh lah. Tapi minumnya belum ada. Oh iya, minumnya sedang disiapkan Pak sama Udin, Pak. Aku habis bensin meja tadi. Menang 20%. Oh, aduh. Belum ada di sana lah. Oke, Pak, boleh kita sambil ngobrol-ngobrol, Pak. Kan seperti kita kenal nih, Pak, teman-teman satu Bandung tahu lah seorang sosok Pak Hendra, di mana Pak Hendra tuh beres meeting malam langsung pingpong. Oh, teman-teman belum tahu ya, Pak Hendra tuh sering main pingpong sama saya. Sering sepedahan juga ya, Pak. Sepedahan bisa. Oh, sepedahan, Boleh. main pingpong, Boleh. motor-motoran. Boleh. Wah, semua Pak Hendra sudah jalankan. Badminton juga boleh. Iya. Nah, cuman bagaimana sih Pak membagi waktu antara Bapak tuh kerja dengan hobi Bapak itu? Bagaimana cara membaginya supaya seimbang? Satu seimbang. Nah, kalau ini saya ya, prinsipnya aja ya Bang. Jadi sebenarnya semua aktivitas itu kalau saya sih melakukannya seperti kayak hobi. Mau kerjaan bikin kayak hobi. Kita sama pun bikin hobi. Jadi ketika kita berbicara hobi itu kan hal sesuatu yang menarik buat kita hobi. Ya. Tapi pasti kan orang tua mesti banyak sekali, kegiatannya banyak, aktivitasnya banyak kan gitu. Bagaimana cara membagi waktunya? Nah kadang-kadang pastilah SM ini kan kerjaan kita ini yang utama pastinya. Jadi kalau kita berbicara pekerjaan itulah yang pasti membuat prioritas utama pasti. Prioritas utama. Nah, ketika prioritas utama kita bisa mengerjakan lebih cepat, pasti ada waktu. Nggak mungkin ada waktu. Bohong katanya kalau nggak ada waktu. Jadi ketika prioritas kita sudah selesai, yang lain pasti akan Baru kita lanjut ke hobi ya, Pak. hobi. Belum lain. Tapi tetap diprioritaskan pekerjaan dulu. Dan dulu, pekerjaan kan dibuat prioritasnya juga kan, mana yang harusnya ada benar waktunya, harus kerjakan itu. Gitu Pak.
Nah terus kan kita pernah sepedahan tuh Pak. Iya. Sepedahan yang ke Dago itu. Iya. Terus Bisa kan? ya, Iya. cuma Abang Bapak bisa saya. tapi Saya sampai mendorong. Satu pun gitu. Iya. cuman itu Bapak untuk pertama kali mencoba tanjakan ya untuk teman-teman yang di Bandung tahu lah Dago ya, Iya. tanjakannya seperti apa ya sampai terminal Dago itu. Cuman untuk Pak Hendra yang pertama kali, tapi beliau bisa sampai ke tanjakan terminal Dago. Itu luar biasa Pak stamina-nya Pak. Nah ngomongin stamina nih Pak, banyak teman-teman yang mau penasaran gitu Pak. Bapak beres pekerjaan udah pusing, Bapak main pingpong, nggak ada capeknya Pak. Saya menyaksikan sendiri main pingpong Bapak berapa set nggak capek-capek Pak. Apa rahasianya? Nah tunggu dulu, stamina yang kemarin kita sepedaan itu, Oh, iya. itu sebenarnya ada efeknya lagi tuh sebenarnya. Apa tuh Pak? Rasa malu kalau aku kalah sama dia. Itu malunya itu minta ampun, aku harus kejar terus gitu kan. Oh. Jadi ada yang men-trigger. Yang memotivasi. Motivasinya ada. Nah begitu juga tadi terkait dengan masalah kesehatan tadi kan, Betul. kesehatan. Bagaimana kita membagi apa namanya? Waktu bukan membagi waktu tadi apa namanya? Bagaimana kesehatan kita itu bisa fit kan itu Betul. tadi kan? Betul. Nah, bagaimana supaya fit? Nah sebenarnya ketika kita fit harus ada men-trigger dulu. Trigger dulu. Misalnya contoh, itu udah Oh, udah datang. begitu jadi patung, jadi patung. Kamu jadi patung sekarang ya? Makanannya jadi dingin, besok digoreng lagi jadi balik lagi. Cepet Pak. Saya tuh senang sama Udin tuh Pak. Iya. Bungkus belum berapa menit Pak, sudah jadi Pak. Luar biasa Ini ini. lama. Langsung makan. Iya. Makan apa? Pak ini udah. Nah, terus saya goreng juga Pak ini. Nah, ini. Aduh, ada menu Spesial Pak. Apa itu? Ini, mari kita tampilkan pisang goreng. Baik. Ini makanan kesukaan gitu. Wah, Jadi setiap makanan yang digoreng, kalau pisang itu tuh luar biasa. Ya, ya, silakan Pak. Siap, siap. Pak Udin nyicil lagi apa ya? Minum dulu Pak. Minum dulu. Nyicil lagi. Oh iya, terima kasih Adin. Iya. Oh, semua dikerjain. Kunci iya apa semua? Gajinya berapa? Berarti omsetnya besar ini. Besar. ya. Tapi aku Iya. Nah tadi terkait dengan itu kan motivasinya sebenarnya ada apa sih motivasinya? Yang pertama kan kalau bilang kerjaan sudah pasti kan hobi, motivasi kan, motivasi untuk menyelesaikan, untuk membahagiakan orang, untuk membuat orang itu terbantu, itu kan motivasinya kan. Beres itu kan karena kita happy ngerjainnya, nah lihat lagi gitu ada badminton, ada tenis meja. Karena hobiku satu, Apa tuh Pak? senang kumpul-kumpul, senang ngobrol. Oh. Itu hobi membuat aku bahagia itu berbagi, terserah mau berbagi apa asal jangan bagi uang. Uang emang nggak ada ya kan. Dari tekor Pak. Tekor sih enggak sih, cuman berbagi uang kan enggak begitu oke lah. Nah cuman itu motivasi tadiku itu membuat kita itu merasa nggak terlalu lelah lah ya, Ya. malah happy. Berarti yang memotivasi jadi nggak capek-capek itu ya Pak? Iya. Motivasi keinginan untuk bisa Kumpul, membahagiakan orang, kan gitu-gitu. Oh. Itu yang membuat kita happy. Berarti motivasi itu ya Pak ya? Berasa Ada motivasi. Betul. Boleh sambil Oh, boleh sambil kita santai-santai aja Pak. Mau akan aku montrak nanti nih. Repot kita ya kan. Aduh, pusing kita. Saya kira tuh Bapak tuh bisa nggak capek-capek tuh ada ramuan ajaib gitu Pak. Minuman apa gitu supaya Bapak tuh seperti Oh. kelihatannya tuh nggak capek-capek gitu Pak. Main pingpong, main sepeda bareng saya kelihatan nggak ada capek-capeknya Pak. Oh, ada sih Apa satu. tuh Pak? Minuman apa? Setiap pagi minum air putih hangat. Seperti itu toh aja. Satu gelas. Gelas lah ya. Gitu. Tapi yang hangat ya. Oh, itu rahasianya Pak. Iya, minum air putih hangat. Sebelum bangun tidur minum air hangat. Jangan kumur-kumur ya. Kalau kumur-kumur gitu, apa itu namanya? Apa itu? Itu. Jangan digituin dulu, jangan dibuang. Oh, Tapi tetap diminum. Langsung aja begitu bangun, air panas kan langsung minum. tapi kan suka ada yang nempel Pak. Ditelan aja. Nah, sebenarnya itu Bangun tidur suka ada yang ini nempel-nempel di sini Pak. itu vitaminnya. Oh, Sebenarnya itu yang membuat kita itu jadi fit terus gitu loh. oh itu rahasianya saya buangin terus tiap bangun. Jangan harus
tapi kalau dibaca di buku sebenarnya kan air liur itu sebenarnya itu adalah apa namanya itu? Kayak material lah ya. Iya. Sebenarnya itu zat antibodi juga. Oh, ada Iya. gunanya juga ternyata. Sama kayak ular kan ada bisanya. Oh, makanya lidahnya suka keluar-keluar Kalau gitu. Tapi kan nggak mati dia. Iya, iya. Ada bisa nggak ada mati, nggak mati. Gitu. Ah, ilmu tuh saya dapat ilmu baru nih. Gitu. Jadi jangan pedagang aja. Itu sih, main jangan lah. Makan deh Bud. Iya, Pak. Ya makan semua. Silakan. Nah, selanjutnya nih Pak. Bapak kan dikenal sebagai seorang yang humble, Pak. Dulu humble-nya apa bahasa Indonesia? Humble tuh bahasa Perancisnya tuh ramah. Oh iya. Nanti ngejamah. Bahaya itu, Iya. bahaya nanti ngejamah. Nah, Bapak tuh dikenal tidak memandang apakah itu jabatannya seperti apa. Bapak ke semua orang selalu ramah, Pak. Nah, cuman pernah nggak sih Pak, Bapak bertemu sama seorang tapi nyebelin nih Pak? Nyebelin banget. Apakah Bapak tetap ramah ke orang yang rese itu Pak? Nyebelin gitu, cemberut gitu, nggak pernah. Oh, diajak bercanda nggak ketawa gitu Pak. Iya. Pernah ketemu seseorang seperti itu Pak? Pernah. Oh, tapi Bapak tetap. Ya kita balas juga lah. Oh enggak canda. Kamu pikir begitu ya? Oh gitu. Saring dulu omongannya. Maksudnya Dikira langsung dicatat nicknya Pak. Berapa kali ngomong? enggak. Kan kadang-kadang kan menyebalkan, orang menyebalkan itu kan Pasti ada ya? pasti ada. Iya, Ya kan kita aja kan kadang-kadang bisa menyebalkan juga. Betul. Kita diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu kita menyebalkan atau tidak kan gitu loh. Nah, alangkah baiknya orang lain yang nyampaikan itu. Oh, jangan kita langsung. Ya, enggak kita. Maksudnya kan kita nih berteman nih sama orang yang menyebalkan tadi itu kan. Nah, kita berusaha bagaimana menyampaikan dengan baik Oh, supaya supaya dia tidak menyebalkan. supaya dia tahu juga ya Pak. Iya. Oh. Tapi pernah Pak ada pengalaman seperti itu Pak? Ada, Ada ya Pak. ada. Bapak seramah ini ada orang yang nggak ramah lagi ke Bapak. Ada. Mana kalau lewat? gitu ngomong. Gitu. Berarti kita kalau misalnya ketemu orang yang seperti itu jangan sama Jangan. seperti itu ya Pak. Jangan. Lebih baik kita beritahu dulu. Ngobrol baik-baik dulu, Baik-baik dulu, sampai ya. dia ketemu dapat celahnya, dia juga mau membuka diri sedikit aja, Betul. baru ngobrol. Bukan menasehati, nggak beda. Kalau Ya. menasehati dia malah mungkin makin lari, makin Iya, kalau menyebalkan dia nggak mau ngomong ya Pak. Iya, mungkin nggak mau ngomong. Yang penting kita masuk dulu ke dia, terus kemudian ketika dia ada celahnya, ya kita. Oh, gitu. Nah, Pak, ngomongin tentang Bandung, Pak. Wih, Bandung Lautan Api, Pak. Wih. Kota yang sangat Paris Van Java, Pak. dia luar biasa ini. Bapak kan sudah berapa lama Pak di Bandung, Pak? Bandung 3 tahun lah. 3 tahun. 2021 awal. Oh, berarti 2 tahun jalan 3 tahun ya, Pak. Ya nanti Januari 3 tahun. Nah, selama Bapak hampir 3 tahun ini di Bandung, ada nggak Pak tempat atau kafe atau tempat yang Bapak sangat favoritkan lah? Favorit kan? Iya, tempat makan, atau Ada. kafe, ada Pak? Ada. Ada Pak? Di mana Bu? Kalau Apa namanya itu? Yang tempat makan apa itu? Sambal bakar. Sambal bakar. Sambal Di jalan bakar. mana itu? Lombok. Jalan Lombok. Sambal bakar Sultan ya? Nah itu. Oh, Dapur. Bakpur. Nah, iya, iya. Oh, iya. Itu ya tempatnya bagus, cuman nggak terlalu mewah gitu kan. Cuma Kenapa enak? kenapa Pak? Karena aku sama teman bagi makan. Ah, Gitu. tahu. Iya, coba. Tapi di sana enak karena dulu pernah juga ada tempat di dekat kantor ini juga. Jadi dia dibakar, dia digoreng terus kemudian dicampur dengan sambalnya kalau salah satu. Di dalam coet itu langsung digoreng ya, Iya. Pak? Nah itu sih. Cuman itu Bapak baru pertama melihat menu seperti itu yang dicoet diaduk gitu Pak? Iya, baru. Atau pernah ketemu di kota lain terus ketika di Bandung nyobain, loh kok lebih enak gitu? Enggak. Oh, baru pertama kali Baru gitu? pertama. Oh, apa favoritnya? Bebek? Ayam Pak? Kemarin sempat telur
telur telur petek. digoreng terus pakai itu sambal itu satu. Iya. Terus kemudian baru ada daging tiga itu. Oh, daging tiga. Digoreng terus kemudian sama dibuatin sambal lagi. Oh, berarti kesukaannya yang pedas-pedas ya, Pak ya? Iya, pedas-pedas. Oh. Nah, pedas loh, pedas gitu. Dikira senangnya yang manis-manis, Pak. Karena kan Bapak kan kalau ngomong gitu kan manis, Pak. Iya, manis. Berlawanan dengan makanan pedas. Manis itu kan kadang-kadang kan itu kan cuma hanya untuk menutupi sesuatu di dalam. Iya, dia udah manis. Ya udah padanya aja kan kayak gitu. Nah, lanjut kita selain makanan nih, Pak. Saya tuh sering lalu lihat kan Bapak tuh ketika saya datang ke kantor pagi-pagi atau misalnya saya buka lapangan, Bapak tuh lihat suka ada duduk di tempat tanaman, Pak. Oh, di taman. Ya, sering nongkrong di situ. Sangat banyak tanaman, Pak. Oh, iya. Ketika saya tanya ke para karyawan yang ngurusin tanaman, dia bilang, oh ini punya Pak Hendra. Oh ya benar, sebanyak ini. Kata karyawan, iya ini yang Pak Hendra. Bapak udah lama Pak hobi di tanaman ini? Kalau hobi tanaman, kalau hobi dibilang awalnya sih senang, Ya. senang hijau-hijau senang gitu kan. Terus kemudian berubah jadi hobi betul, jadi hobi suka mengoleksi. Karena kan kalau menurut aku ya, aku nggak tahu juga ini nggak tahu juga. Iya. Umur 40, entah kenapa kalau megang tanah, megang hijau-hijau itu, happy-nya itu Damai. muncul, damai. Senang. Iya. Oh. Aku khawatir itu mendekatkan diri ke tanah. Tapi jangan lah ya. Jangan, Pak. Kok kirain gitu kan? Ini apa nggak? Oh, ternyata ada zat dalam tubuh itu membuat kita tuh gembira. Gitu ternyata megang tanah itu membuat kita tuh happy. Itu satu. Kemudian yang kedua kan ada proses di dalamnya. Proses dari kecil, proses dari stek, segala macam semuanya. Nah ketika dia menghasilkan bunga yang, bukan bunga yang aku daun yang bagus, hijau dan mengkilap tuh, happy-nya itu udah. Yang kedua, yang ketiga, orang senang lihatnya. Kalau orang senang, Betul, kan kita betul. senang. Saya lihat banyak yang nongkrong, Pak. Memang, Walaupun Bapak nggak ada, tapi Iya. sore-sore tuh orang banyak yang ngumpul di situ, Pak. Iya. Sambil ngopi, ngerokok, ngeliatin tanaman, seger kayaknya, Pak. ya. Makanya saya hitung tanaman saya. Oh, yang menang enggak? Saya Bahayanya hilang. masukin pas. Sepotong dikit. Bahaya itu, posisinya itu bahaya. Gitu. Tapi senang. Ada ayam putih ini. Oh iya, iya. Terima kasih, Din. Untuk melengkapi mie apa ini? Melihat Pak Hendra lagi makan, Oh, ini- kayaknya kurang cairan, Ini Pak. beneran nih, beneran. Oh, betul, Pak. Ini dari Gunung Manglayang, Pak. Lain dari kamar mandi. Ini Reno, Pak. Sengaja kan? Sengaja saya nggak tahu itu nggak kasih. Aman, Pak. Oh iya iya. Jangan dibuka lah. Bukan dari selang yang tanaman Bapak, Pak. Enggak. Itu ada campur-campurnya loh. Kalau dari sini keluar campur-campurnya ada. Gurih-gurihnya. Nah, kita lanjut, Pak. Tanaman nih, Pak. Ada nggak tanaman yang Bapak tuh seneng banget sama tanaman ini, Pak? Cantik, wah bagaikan wanita lah, Pak. Ada yang spesial, Pak. Ada. Apa jenis apa, Pak? Ada bonsai di situ. Oh, bonsai. Oh, Bapak berarti lebih suka ke yang bonsai ya? Ya awalnya sih sebenarnya Bang Yud itu aku sebenarnya senang bonsai. Cuman bonsai kan nunggunya lama. Betul, betul. Aduh, ini prosesnya lama sekali. Ya. Potong lagi, Ya. tunggu lagi potong itu tuh lama prosesnya. Jadi karena lama, ya udahlah. Bikin ini yang lain, coba tunggu kayak aglonema, kayak philodendron. Philodendron itu kan tanaman hutan yang jalan. ya penjual daunnya gede-gede. Nah sebenarnya itu sebenarnya semacam itu bonsai. Masih ada bonsai apa namanya? Beringin, ada bonsai. Cuman itu kan perawatannya susah ya, Fred? Susah-susah gampang ya? Susah gampang. Ya sebenarnya susahnya itu adalah mencoba mau treatment akar gimana, treatment batang gimana, treatment daun gimana. Itu kan agak susah kan. Harus baca. Kadang-kadang aku berantem tuh panggil berantem. Oh bikin akar harus kayak gini-gini. Enggak kayak gini. Enggak gini. Enggak. Padahal Sebenarnya emang ada ilmunya, Pak? ada sih sebenarnya. Ilmunya dari TikTok, dari
Ya paru dia ngeliatin lihat begitu aja dia kerjanya. Udah pakai begitu. Berarti awalnya tuh Bapak sukanya bonsai Bonsai, dulu. awalnya bonsai. Akhirnya merambah. Nambah kemana-mana. Oh, akhirnya sampailah si tempat duduk itu sekitarnya halaman. Iya, iya, tempat. Tinggal Bapak pasang, Pak. Yang masuk 5.000. Mau bikin tuh harganya. Oh, harganya. Ya, satu daun 10.000, potong kasih 10.000. Iya itu. Diskusi. Cuman, oke kita lanjut ya Pak, untuk tanaman lah kita tahu. Nah, untuk Bapak punya seperti pengalaman juga Pak? Misalnya Bapak mendapatkan sebuah tim, cuman timnya tuh Bapak tuh, wah, ya orang kok sudah saya kasih tahu, tapi malah ngeyel gitu Pak. Dia udah dikasih tahu tetap ngeyel, nggak pernah denger gitu Pak. Ngeselin aja Pak. Oke. Pernah. Mungkin di mata saya sosok Pak Hendra itu ketika ketemu orang seperti itu, Bapak sabar atau akan Oh, gimana Pak? Terlalu- Pernah tapi Pak punya pengalaman? Pernah. Oh punya tim seperti itu? tapi nggak usah sebut tempat. Oke, iya. Pernah ada begitu. Cuman kan ketika dia begitu tuh ada faktor juga sebenarnya ketika terus aja ada faktor. Ternyata bisa jadi dia itu pernah dia jadi pemimpin dan sindrom, Oh. ya kan, sindrom terus kemudian dia merasa bahwa ya mungkin ya usaha aja itu pemimpin, sering jadi pimpinan atau jadi leader gitu ya. Ya. Tapi kan di balik itu ada proses kepemimpinan, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Jadi segera muncullah ego, Ya. terus kemudian semena-mena, ya, pemenang yang punya terus ya, itu kan akan muncul seperti itu. Tapi kan itu kan efek dari dia ketika dia menjabat suatu jabatan, itu efeknya. Nah, cuman kan ketika dia begitu itu menurut saya sih wajar-wajar aja. Itu wajar aja. Tetapi yang nggak wajar kalau misalnya dia terus begitu. Oh. Nah, apa yang dilakukan ya saya pantau. Tapi Bapak panggil dulu. Enggak, aku mainnya kayak gini juga, ajak dia makan, ajak dia ngopi, ya kan. Terus kemudian memang kita tunjukin aja memang ke timnya dia. Ya. Kita kan tahu tuh udah tahu lah selentingan, oh si Anu itu sering gini. Betul. Nah, ketika kita ke situ, kita berlakukan yang berbeda tuh seperti itu. Supaya masuk terus. Nah, pelan-pelan berubah ya. Sebenarnya ada sosok lembut ya Pak, dari seseorang yang keras. Sekeras apapun pasti dia ada sisi lembutnya. Pak. Oh iya bang. Tapi gimana kita mendekati orang tersebut sampai kenal lah gitu. Ya. Jadi ibarat kayak gini, hakiki manusia itu ada. Orang baik itu tetap ada di dalam diri manusia. Sampai pembunuh sekalipun. Pasti ada ya. Pasti ada hakiki manusia itu. Berarti Bapak pernah punya pengalaman nih Pak, punya sebuah tim, cuman tim itu tuh dulu tuh senior Bapak, pernah jadi atasan Bapak nih. Ketika sebelumnya, cuman ketika Bapak ke area itu, Bapak jadi atasan beliau. Pernah punya Pak? Jadi dulu tuh dia tuh senior Bapak, atasan Bapak lah. Cuman ketika Pak Hendra kesana, Pak Hendra malah terbalik nih setelah beberapa tahun. Bapak menjadi atasan senior tersebut. Belum. Oh belum ada. Tapi timku yang sama aku sekarang banyak. Oh. Jadi aku belum pernah misalnya di atas status Ya. jadi saya jadi atasannya dia gitu kan. Belum. Cuman yang Tapi, seangkatan ada. Seangkatan ada atau yang di bawah, Ya. kemudian level sekarang ada. Oh ada. Cuman kayak kita tetap lah kayak menjalin persahabatan tetap ya Pak. Walaupun dulu dia bawah kita kan sekarang prosesnya udah beda, situasinya udah beda. Oke Pak. Jadi Oh iya Pak. Pisang kesukaan Bapak. gas dulu. Pisang goreng. Pokoknya apa yang ada ini hajar terus. Iya. Paling bon. Oh, apa? Ada akunting gitu. Nah Pak, Bapak kan sudah melanglang buana lah istilahnya. Sudah ke kota A, kota B, sudah banyak kota nih Pak, sudah Iya. pernah. Ada nggak Pak kota yang Pak Hendra tuh sangat berkesan? Apakah itu dari kotanya indah atau
wanitanya boleh, atau kulinernya, ada nggak kota yang Bapak sangat Bapak tuh senang saya tuh ke kota ini gitu Pak. Sampai ajak keluarga main ke situ Pak. Kalau membawa sih belum. Hmm. Cuma ada satu kota yang aku sangat-sangat senang. Ambon. Oh, Ambon Pak. Kota Ambon. Itu saya sangat cukup berkesan di Ambon. Keindahannya atau wanitanya Pak? Kita relatif lah ya. Jadi Ambon itu bukan Ambon itu kan penuh dengan apa ya, komplikan. Nah, ketika aku datang ke sana itu udah seperti kayak apa ya, kota yang paling toleran di Indonesia. Apa buktinya? Begitu mereka itu selalu ramah, orang pendatang ramah. Keren. Oh iya yang bahasa logatnya gitu ya Pak. Beta gitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Ambon itu ketika aku pindah dari tempat lama Makassar, mereka itu menciptakan lagu buat aku. Oh menciptakan lagu. Iya, tinggal di sana itu menciptakan lagu. Mereka kan kita ternyanyi, Betul. kita akan sebuah lagu dari cukup luar biasa itu bisa dia stop. Orang-orang karyawan yang di Ambon itu penduduk asli Pak. Penduduk asli. Bahkan dia bukan penduduk asli tapi lagu di sana. Oh, lagunya kalau misalnya diterjemahkan di bahasa Indonesia itu tentang apa Pak? Dia bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Sahabat. Iya. Oh sahabat. Sangat berkesan banget itu. Itu luar biasa. Dalam rangka apa Pak menciptakan lagu itu? Karena aku pindah dari Makassar ke Bandung. Oh sebelum ke Bandung berarti ya Pak? Sebelum Bandung. Oke. Mereka ciptakan lagu. Oh iya Pak, ini Pak, dagangan saya yang baru Pak. Kamu milih ini? Oh, rokok ya Pak. Ini udah best stop ya? Oh enggak Pak. Jangankan rokok yang sudah ada lama. Salesnya ada datang nih. Oh ada Pak, rajin Pak. Namanya? Namanya Oh berarti nggak jelas salesnya yang datang. Namanya lama. Jajang atau Dadang Pak. Oh. Jadi kalau kenalan tuh cepat-cepat Pak. Ya assalamualaikum, mau beli enggak? Udah aja pulang Pak. Oh nggak mungkin. Aku semua dagangan mungkin. Kalau laku saya warungnya bukan namanya warung TL Pak. Oh iya. Warung SL. Nih Pak, jangankan ini tandanya nih Pak. Kalau salesnya udah kesini. Oh iya benar. Ini kayak Ada distribusinya ya. Ini deluxe. Iya. Cobain dulu dah apa dulu. Sensasi berkelas. Oh, Semua puas. semua puas. Oh, apa? Ini kan bisa di ini. Silakan Pak. Sensasi Berkelas, Puas, semua puas. 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 Ah, iya. Tarikannya bukan Apa Pak? tidak nyangkut. Kalau Ah, nyangkut sih bukan tidak nyala. Jadi masuk tarik masuk dulu. Kalau ada Oke Pak, kita lanjut lagi apa ya? Berarti kota Ambon ya Pak, yang sangat Bapak berkesan ya. Oke. yang ketiga itu ada kan tadi dua tuh perubahan. Ada tiga alam. Ada tanggal Oh, pemandangannya Pak ya? Iya, Saya kurang sendiri lihat lebih. tuh, bagus-bagus pantainya Pak. Oke, kita lanjut Pak. Itu kan kota yang sangat Bapak berkesan ya Pak ya. Nah, kalau misalnya pengalaman Bapak kan sebagai RSIM ya Pak. Iya. Ketika ada nggak pengalaman berkesan dengan agen? Wah. Oh ya. Oke, banyak Kesannya cerita sekarang ini. Banyak ceritanya. Pokoknya yang sangat Bapak tuh, wah seru nih bareng agen. Acara apa gitu Pak? Mau di area manapun nggak apa-apa Pak. Jadi supaya ya kita ada cerita-cerita tentang agen. Yang paling berkesan ya semuanya sih berkesan semua ya. Oke. Tapi yang cukup menarik itu ini yang baru-baru ini. Ini Orang. Iya. SA. SAMC. Iya. Oh, Gitu. Jadi komunitas SA yang hobi motor disatukan menjadi satu kesatuan.
kayak bareng, ngobrol bareng, nongkrong bareng, malam-malam bisa nongkrong di tempat warung kecil pun nongkrong. Itu ini yang paling berkesan dan luar biasa ke depan mulai saya besar. Itu dengar-dengar Bapak propornya Pak, yang ada inisiatif untuk membentuk organisasi itu Bapak ya Pak? Inisiator ya, tapi yang melaksanakan teman-teman area sudah pasti. Cuman kan idenya dari Pak Hendra nih. Inisiator ya. Kenapa baru kepikiran? Padahal kan sebenarnya motor-motoran agen itu kan sudah agak apa nih? Iya. Cuman baru terbentuknya sekarang. Nah, sebenarnya konsepnya itu sebenarnya bukan motornya, Apa ya? tapi Kumpul-kumpul ya? komunitasnya gitu. Ah. Jadi motornya itu kan salah satu. Bisa jadi dia komunitas badminton, komunitas jalan, komunitas ziarah. Ada dulu ya, saya yang suka ziarah itu ada. Komunitas nongkrong, dia hobinya nongkrong aja saya itu. Ya. Ada yang kayak gitu. Nah, yang sekarang terbentuk itu di bagian kemarin ya, itu motor. Terus kemudian sama badminton, Mas Ari. Nah, kenapa komunitas ya kita tahu sendiri, komunitas kan satu rasa, satu keinginan, satu hobi itu jadi lebih enak gitu. Itu Sama sih. satu aspal. Salam Salam satu aspal. salam satu aspal. Betul. Oke Pak. Nah Pak, kita juga ini Warung TL punya subscriber Pak. Wah banyak Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan nih. Mungkin Pak Hendra kenal orangnya atau orang yang tidak kenal pengen mengenal Pak Hendra. Oh, Kita coba kita lihat ya Pak, pertanyaan pertama nih, Pak. Dari Rizal, Pak. Wah, jangan-jangan Rizal tim saya nih Pak. Berani-berani dia nanya Pak. Pak, kalau harus memilih kerja atau keluarga? Ini tergantung ini. Wah, benar. Nah, ini kata-katanya banyak makna. Memilih itu memilih meninggalkan atau memilih priority. Oke. Ya, jadi banyak hal kan. Betul. Tapi kalau aku bisa bilang, sebenarnya keluarga itu memang paling utama. Betul. Tetapi harus ada supportnya, yaitu kerja. Benar kan? Yang menafkahi lah ya. Menafkahi, membuat kesejahteraan itu kan pasti harus ada satu, yaitu kerja. Jadi kalau kita nggak fokus kerja, keluarga nggak akan bisa jadi maksimal juga keluarga kita. Terkecuali juga susah ya. Jadi kerja itu ketika kita bekerja, kerja pasti ada jadi prioritas. Oke. Pasti ada jadi prioritas. Tapi kalau kita di keluarga, pasti keluarga jadi prioritas. Oh berarti Di mana kita posisi kita berada ya. Iya. Ketika kita di kantor berarti kita prioritaskan kerjaan. Pasti kerja. Tapi ketika kita bersama keluarga kita prioritaskan keluarga. Nah, itu suatu kesatuan kan. Jadi itu sih lah. Ya. Oke. Pertanyaan kedua nih. Banyak Bisa dipilih di sini. Biasanya bisa Pak. Biasanya bisa Pak. Iya, nah itu. Wah, kayaknya rusak nanti. Kita ganti. Udah lah, nggak dicelah. Iya Pak. Si Udin nih Pak. Seringan sibuk ngurusin dagangan. Cuci. Udah semua kerja dari TV nggak cuci. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Oh, namanya disamarkan Pak. Oke. Ya, pertanyaannya agak berbahaya. Kalau disamarkan. Pak, Bapak sudah makan belum? Sukanya makan apa Pak? Perhatian banget ya Bapak. Nah, kalau pertanyaannya pas malam, aku jawab gini, tadi nggak makan. Oke. Tapi karena aku datang ke warung ini, aku makan Indomie. Oke. Nah, kan itu kan? Kalau malam? Berarti jawabnya udah makan. Oh, Kayak gitu kan? Jawabnya udah makan. Oke. Tapi kalau dibilang sukanya makan apa, Pak? Kalau malam-malam aku biasanya nggak makan. Ah, serius Pak? Iya, malam aku nggak pernah makan. Jadi makan terakhir itu siang. Siang? Setelah ke malam tuh nggak makan lagi? Enggak. Nggak lapar Pak? Kalau lapar minum. Oh. Merah putih itu punya badan, baru tidur. Nah itu. Apa? Sekarang nggak makan, aku nggak makan. Apa Bapak lagi diet? Apa gimana Pak? Enggak, aku nggak diet. Cuma lagi mengurangi perut aja sih. Sudah lama Habis Pak? shaming, yang gitu. Ya, tapi Bapak lihatnya jangan ke perut saya dong Pak. Bapak dari tadi ngeliatnya Iya. supaya perutnya mengecil ya. Ini kayak kembaran gitu.
perutnya lembaran. Jadi nongol nggak nongol. Iya. Kalau katanya suka makan apa, sebenarnya aku sukanya makan pecel. Pecel, yuk, pecel sayur yang kasih kacang. Oh, gitu. yang makan, oh iya iya. Nah, itu aku suka itu kasih nasi, kasih pecel itu makan itu juga. Saya pakai sama itu kan ya. Oh, oke oke. Karena lidahku kaku bang, Aku bisa. nggak tahu rasa. Jadi kalau dibilang ini enak, yang penting makan, langsung kenyang lah itu aja. Bener. Itu makanya susah kalau ditanya makanan sama aku susah. Tapi kalau ditanya sama Joko, wah itu lidahnya sensitif. Sentuh sedikit aktif, nah itu sensitif. Oh. Tapi bapak nggak makan malam udah lama pak? Atau baru-baru ini? Nggak, udah lama. Oh udah lama. Udah. 1 tahun lebih ada pak? Oh luar biasa. Penyakit itu satu cuma udah ada. Oh begadang. Di tidur itu ada. Ini yang mau dirubah. Setelah bapak nggak makan malam tuh tidur agak lumayan Ada, iya, ada. Cuma itu mau dirubah. Itu nggak bagus. Oh, oke. Itu nggak bagus. Jadi harus tidurnya harus tepat. Istirahat tepat waktu ya. Itu harus. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Wah, bisa coba lagi namanya Horas apa? bang ini orang Batak ini. Batak ini. Horas bang, kalau punya tim kerja, pilih yang pintar tapi malas, atau rajin tapi kurang pintar. Salam, Horas. Horas juga. Horas topper. Kalau ini suruh milih nih, Ya Pak. ya kan? Rajin tapi kurang pintar. Rajin tapi kurang pintar. Iya. Kenapa nggak yang pintar Pak? Nah. Kan biasanya orang-orang tuh nyarinya orang yang pintar Pak. Tapi Bapak lebih memilih orang yang rajin. Ya. Karena kalau pintar tapi malas itu susah untuk diubah. Tapi kalau orang rajin tapi kurang pintar, aku yakin orang rajin bisa pintar. Oh. Pasti pintar. Kenapa? Suruh belajar, mungkin pintar. Bisa dibentuk ya Pak. Tapi kalau misalnya sudah attitude-nya malas itu susah dibentuk ya. Oh. Karena kan attitude itu kan apa? Itu untuk kita bekerja untuk sosialisasi segala macam. Itu 80%. Berarti sebenarnya bukan kurang pintar ya Pak ya. Cuman kita harus memberikan banyak ilmu untuk orang tersebut dan bisa menjadi pintar ya Pak ya. Daripada yang malas diberikan ilmu, ya tetap saja karena itu kan sudah attitude bawaan ya sebetulnya Pak ya. Susah dibentuk ya Pak. Bisa dibentuk tapi mungkin ada Lama. Oke Pak, kita lanjut Pak. Pertanyaan keempat, namanya disensor lagi kan? Masih Pak. Dan Mister Andara, Raffi Ahmad bukan? Halo Pak, semoga sehat. Kalau punya uang 1 M, disuruh habiskan dalam waktu 1 jam, bakal dipakai apa Pak? Pinjam dulu dong 100. kalau tidak ada 1 miliar ya? Ini sebenarnya saya tahu Pak, Bapak uangnya lebih dari 1 M. Loh, bukan Ini ini. Pak. Amin. Iya. Nah kalau dia bilang gini, kalau punya uang 1 miliar, Iya. pasti bagus. Sombong banget. Semua, Habisin 1 miliar. semua orang di sekitar Bapak Iya, aku bagi. langsung dihabiskan. Habisin. Tanpa sisa Pak. Iya, waktunya 1 jam. 1 jam cukup Pak. Iya, pokoknya berapa? 100 juta. Kasih, Pananu 100 juta. Bang Iwo, 5.000 aja. 5.000. Oh, saya tahu kenapa dikasih 5.000 Pak. Kenapa? Paling sering Pak minjem dulu. Enggak, dia enggak. Bagi aja. Oh, bagi Iya. semua orang bagi langsung habisin. Nggak disisain Pak. Nggak usah. Buat Bapak sisain buat apa gitu enggak? Karena kan kalau seandainya Salah ini ngetiknya. kalau seandainya Iya. dia milik dia Jangan salah. Ya. Tapi kalau misalnya tapi intinya berbagi berbagi. aja. Katakan dapatnya pun juga mungkin dapat di jalan, dapat di parit, atau mana kan dapat. Kan lebih mudah dapat udah dibagi aja kan enggak. Sisakanlah 20.000 tadi. Ini tadi sama ini tadi. 20.000 tadi. Bayar 20.000. Waduh, saya kira tuh akan beli rumah atau apa gitu. Wah. Tapi Bapak berbagi ya Pak. Bagi aja lah. Memang luar biasa, men. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Wah, ini nggak disensor nih Pak. Mana
Sama lagi saya Pak. Pendek amat tadi nanya. Di dalam atau di luar? Ini banyak makna nih. Oh iya, banyak makna. Tapi di Bapak berpikirnya apa nih Pak? Kalau ini posisinya tuh pola berpikir. Oke. Ya, pola berpikir nih. Berarti Bapak tahu yang saya pikirkan kalau melihat pertanyaan di dalam atau di luar. Iya. Ya. Kalau itu mah nggak saksikan lagi, aku udah tahu. Iya kan. Makanya tuh bingung kan. Iya. Agak ambigu nih Pak. Lucu kan, dikeluarkan di dalam. Keluarnya pasti keluar. Maaf Pak, nggak ada kata di keluar. Iya, ini masuk pikiran saya, tapi kan ngomong kan. Tahu nggak pikiran saya? Tahu makanya bilang itu. Nah, kalau ini kalau menurutku pikiran di dalam terkungkung atau keluar. Lebih bagus kita bicara itu kalau berpikir, cari pengetahuan, pengalaman juga dulu. Kalau di dalam cuma itu aja. Di dalam udah pasti mahir kan. Kalau keluar banyak hal yang baru. Banyak ilmu yang kita dapat di Iya, luar. di luar. Bagus di luar dong. Berarti harus di luar dulu baru di dalam. Jangan. Oh jangan. Jangan, tetap harus di luar. Nggak, bener. Bahaya nanti kalau di dalam. Bahaya ya Pak. Bahaya. Tapi nggak apa-apa sih, banyak donasi. Oke, selanjutnya nih Pak. Aduh, ini. Aduh. Ini membuat aku sedih. Dari Cakon. Kalau kita turun Kapan kita touring lagi nih? Ikutan dong. Ini yang pertanyaan yang membuat aku merasa sedih. Apa touring itu kan pengalaman yang mengasihkan, semuanya dialog. Pernah suatu ketika aku turun segala macam, nyenggol, touring farmasi, nyenggol, Nyenggol motor orang. Pas pertama kali Pertama kali touring, touring itu yang happy-nya semuanya bantuin. Semua, jadi semua ngumpul itu kan di motor itu kalau ada yang bantuin itu gini, ada yang cuma gini, dan tapi ngumpul semua gitu. Nggak diperhatiin, nggak ada, nggak ada malah ngeliatin motornya nggak apa-apa. Iya. tapi kalau ada waktu sembari proses perpindahan sih aku mau aja waktu itu tanpa ada batas, tanpa ada sekat, dan semuanya itu satu rasa. Cuman itu saya kaget Pak. Itu Bapak pengalaman pertama nyenggol motor orang Pak. Emang orang itu ngalangin Pak? Enggak, jadi dia mau ke pom bensin, Oke. dia ditutupi sama mobil di belakangnya kan, Ah. tiba-tiba dia berhenti, mobilnya langsung ke kiri, habis dia sudah berhenti nih, nggak kelihatan Bapak. nggak kelihatan. Ya, saya keluar pergi, dia ini ada masalah, sekali dia mobil. Oh gitu. Karena Bapak banyak orang yang datang ya Pak. Banyak, ngumpul semua. Jadi sebenarnya si yang orang ini takut ya Pak. Enggak, kita sih kalau touring itu kan ada satu syaratnya, jangan membuat orang takut, jangan membuat orang susah kalau touring itu. Jadi kita harus buka sesuai dengan jadwal. Kita nggak buat takut ya. Cuman setelah selanjutannya aman-aman semua ya Pak ya? Aman. Sampai tujuan ya Pak, happy ya Pak. Oke Pak, kita lanjut nih pertanyaan lagi. Pak, katanya mau pindah sedih nggak? Aduh, Ini apa pertanyaannya nih? gini. Bakal dikangenin. Aduh Pak, pertanyaannya dalam banget ya Pak. Ya, jadi sebenarnya bikin sulit untuk ngomong ya. Banyak nih Pak teman-teman kita yang merasa gimana seorang sosok Pak Hendra. Jadi ya itulah ya, perpisahan, pertemuan itu pasti ada batasnya. Jadi kalau ditanya Bapak yang mau pindah, ya pindah, masih sudah udah pasti karena Bandung merupakan satu bukti menurut saya itu kreatif, sangat kreatif, semangat kreatif, terus kemudian punya dedikasi dan memiliki kemampuan yang luar biasa.
Jadi saya sangat bangga bisa bekerja dengan orang-orang hebat yang ada di pribadi. Saya sangat-sangat bangga. Saya yang malah jadi bangga gitu karena bisa pernah bekerja sama dengan orang-orang yang ada di pribadi. Nah, kalau dibilang apanya nanti bakal ditambah deh, sebenarnya jangan ada orang-orangnya, kesandaannya, kreativitasnya, terus kemauan itu yang sangat cukup kehilangan sudah pasti karena belum tentu beberapa tahun pensiun yang kalau pensiun itu mudah-mudahan lah ya, tapi kan bisa jadi kan kotor di Makassar 5 tahun, bisa jadi kan nggak di Bandung balik lagi bisa jadi mungkin sama 11 tahun masih kan kita nggak tahu. Yang pasti sih ya jaga tetap motivasi. Pasti. Cuman dari kami juga dari Bandung pasti mendoakan Bapak. Amin. Suatu tahun nanti kembali lagi lah ke sini Pak, kita Amin. bersama-sama. Pak, ada paket Pak, benar. Wah, ada apa Din? Kamu gak aja nih tiap ngobrol Pak, ini seujung Pak. Oh, ada paket Pak. Paket. Ini ada beberapa kenangan nih untuk Bapak Pak. Berangkat dulu ya. Oke, terima kasih Pak. Ini bikin sedih ya. Ini nggak ada skenario gitu. Ini surprise Pak, surprise Pak. Dari tim kami Bandung Timur Pak untuk kenang-kenangan Bapak Pak. Jadi ketika Bapak nanti di Banjarmasin melihat ini, wah saya ketemu motor-motoran di Bandung bersama teman-teman Pak. Paling satu lagi paketnya ada Pak ini. Waduh, belum beres Pak, masih ada lagi Pak yang lain Pak. Ini seharusnya nggak gini skenario-nya. Seharusnya kita happy gitu loh. Ada paket lagi Din? Udah itu. Oh udah, saya kira kamu bohongin saya Din. Makasih lah ya. Ya Pak, semoga jangan dilihat dari nilainya Pak, tapi dari ketulusan tim kami, tim Bandung Timur Pak. Aku pikir lihat dari harganya kemudian. Terima kasih banyak ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Tim luar biasa, sehat selalu, sukses selalu ya. Sama-sama Pak, semoga Pak selalu sehat Pak. Amin. Oke. Pak. Kita kembali lagi Pak, pertanyaan Pak. Iya. Nanti Pak. Ini di sini bagus nggak? Atau di daerah? Oh boleh di sini Pak. Sini keren ya, berkelihatan. Jadi teman-teman tahu ya Pak. Ini apa sih? Gitu. Ini keren nih. Aku paling keren lihat wajahnya itu kayak alatnya. Itu import nitik. Itu susah Pak. Susah berapa derajatnya Pak? Nah itu pasti lah di sini, pasti di alat luar biasa. Dan motornya bulan. Kan motornya kita kirim ke sana. Iya. Pokoknya motornya pengen seperti ini. Iya. Motor versi saset. Makanya dua tahun motor bapak nggak ada di parkiran Pak. Iya. Kita bawa ke sana. Aku mau lihat kembang ewok itu. Oh, Rupanya dia fungsikan sebentar. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Buat Pak Hendra, lebih suka beli aksesoris motor atau aksesoris sepeda? Wah. Nah, ini aksesoris ini beda. Sebenarnya kesukaanku itu adalah kenyamanan, bukan aksesorisnya sebenarnya. Kenyamanan. Kalau aksesoris itu, kalau kayak contoh kayak sepeda aku beli apa namanya, dia kompornya, Ya, itu sebenarnya kenyamanan. Ketika dia waste-nya lebih ringan kan lebih enak. Ya, betul. Kalau kayak motor bukan punya aku ganti. Kenapa? Biar supaya nyaman. Soalnya aku ganti, biar supaya nyaman sebenarnya. Sebenarnya bukan lebih buat gaya-gayaan, tapi untuk kenyamanan sendiri ya. Iya. Iya. Saya lihat juga, Kenyamanan sih. emang sih ketika kita sepedahan ya yang Bapak ganti itu aksesorisnya emang benar-benar yang penting-penting ya Pak ya. Betul. Untuk meringankan ketika menggoseh ya Pak. Betul. Nyamanan sih. Tapi kalau ditanya anggaplah aksesoris sebenarnya. Motor kali ini. Ya. Karena sepeda udah selesai. Oh, Udah nggak ada lagi yang mau di-upgrade untuk buat nyaman, udah nyaman. sudah komplit lah ya Pak ya, udah cukup ya. Nah yang motor berarti masih ada yang kurang Pak? Hari ini nggak ada lagi, karena aku kaki-kakinya udah diganti semua. Oh sudah beres semua. Dan kemarin pas dicoba ke Sukabumi pun udah nyaman ya Pak? Sudah semua lengkap ya Pak, udah nggak ada yang diganti ya Pak? Oke. Oh, Oke, ada pertanyaan berikutnya.
habis Pak. Habis. Baru sebentar ya Pak. Saya kira sampai subuh ya Pak. Iya, ini aku udah capek sekali. Oh iya, Bapak. Keringat tadi semuanya sudah sampai dalam. Pulang dulu lah. Ya. Mau dicuciin si Udin nggak Pak? Oh, jangan. Soalnya ada kuning-kuningnya Bang. Aku balik dulu ya Bang. Oke, oke Pak. Tolong dicatat aja dulu. Oh, nggak usah Pak. Ini gampang Pak. Aduh. Terima kasih kedatangan Makasih Bapak. banyak, ya. Saya sudah terima kasih. Saya selalu ya Pak ya. Sayang semuanya. Oh, saya Iya, ya makasih ya. Iya. Terima kasih ya Pak udah untuk waktunya ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf ya, aku telat aku kesini tadi. Ya, ini aku bawa ya. Ya, oke Pak. Iya, mana lagi bisa dibawa ini? Mana yang terima lagi aku ya? Terima kasih ya. Oke teman-teman, bersiap podcast kita yang sangat seru ini dengan Pak Hendra. Mari kita doakan untuk supaya Pak Hendra selalu sehat dan sukses. Terima kasih.